Nah, alhamdulillah kita kembali Allah berikan nikmat bermuajah bermujalasah. Insyaallah kita lanjutkan terus kita ya. Udah sampai ini ya, benar ya? Dars yang ke-13 ya, bagian Mbak. Nah, betul ya. Ini ada sebuah reward sebenarnya ya, dialog. Tapi nggak tahu nih siapa dan siapa karena di sininya nggak ada tulisan siapa yang berbicara. Jadi nggak apa kita baca saja. Silakan yang mau baca pada kali menurut satu dua baris ya, dua baris. Imam Taufik ya sama baca dua Ya, Ustaz. baris. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Man haula'il fatayati ya Maryamu kunna jamilati. Zamilati hunna zamilati. Coba ulang. Nah, ya. Man haula'il fatayat man haula'il fatayatu ya ya Maryamu ya man siapa haula tahu haula ini isim isyara yang apa tapi jamak yang ditunjuk dekat tapi banyak dan ini untuk apa berakal ya ya ulai ini untuk yang berakal bukan untuk yang tidak berakal ya. Fatayat ini jamak dari apa fatatun ya pemudi ya fatayat ini ya pemudi-pemudi ya siapa pemudi-pemudi ini wahai Maryam ya kemudian berarti ini berdialog antara Maryam ya Maryam dan siapa berarti ini kemudian Maryam menjawab hunna zamilati nah, mereka ini adalah zamilati jamak dari zamilatun jamak ya. Zamilat jamak dari zamilatun artinya apa teman-teman perempuanku mereka adalah teman-teman perempuanku nah silakan dilanjutkan nomor dua Sule ya Bismillah. Akhwatun hunna akhwa ya akhwanya fathah akhwat akh akhwatun akhwatuna ya akhwatun hunna hmm. na'am hunna akhwatun Nah ya. Akhwatun akhwa akhwat Ustaz, bukan ya akhwa ya Pak. akhwat Ini ya maksudnya bukan akhwat akh ya, bukan bukan tapi bukan akho, bukan akh hmm. tapi akho. Jamak Iya. dari apa? Jamak dari apa? Akhwatun apa? Ukhtun Ukhtun. Nah, jamaknya akhwatun. Ya, apakah akhwatun hunna apakah apa mereka akhwatun saudari-saudari. Naam hunna akhwatun. Ya, mereka adalah saudari-saudari. Maksudnya bersaudari gitu ya. Mereka itu saling bersaudara. Bersaudara itu perempuan. Nah, silakan lanjutkan. Burwah sambung. Burwah. Kedengeran nggak suara Ustaz? Ya, kedengeran. Silakan. Soalnya lagi ada tetangga yang dangdutan. Oh, Masya.
Aduh, kacau ya. Nggak bisa tidur ya. Astagfirullah. Bagian mana Ustaz? Ini yang baris kelima Man, berarti. Nih, man ya. man abu. Bismillah. Man abuhunna Hmm. abuhunna syaikhu abuhunna syaikhu Bilalun. Bilang terus. Ummuhunna ustadati. Nah, Aina udah, itu aja cukup baituhunna. dua aja, dua baris saja. Man abuhunna, siapa bapak Ayah mereka. ayah mereka itu abu, asalnya kan abun ya. Jadi abun, coba dimatiin dulu. Asalnya kan abun. Ketika abun ini abun ya, abun tuh alif ba ya. Abun, asalnya ayah gitu kan. Nah, abun ini termasuk salah satu dari apa? Nah, nanti ada istilahnya asmaul khomsah, isim-isim yang 5. Jadi ketika dia diidofahkan ya, diidofahkan ke isim ya, ini idofah kan, itu dia muncul wawunya abu. Jadi bukan abu guna, asalnya memang abun, tapi diidofahkan jadi asmaul khomsah abuhunna, munculnya wawu ketika dia posisinya apa, marfu' ya. Ini kan di sini marfu' ya, tidak ada mahfud. Abuhunna, siapakah bapak mereka? Abuhunna. Abuhunna, bapak mereka adalah asy-syaikhu Bilalun. Asy-syaikhu, Syekh Bilal ya. Afwan Ustaz, Ya, jadi hunna itu dimudofkan berarti abu hunna itu boleh. mudhof ilah gitu Ustaz. Iya betul, mudhof ilaih. Hmm. Abunya sebagai mudhof, hunna sebagai mudhof ilaih. Cuma Beda ya. kedudukannya mabni ya, hunna gitu ya. Hunna ya, hunna kan, hunna itu kata ganti ini ya, mereka tapi perempuan ya. Gak perempuan ya. Tapi mabni Perempuan. gitu ya. Hmm. Berganti ya. Kalau mereka laki-laki hum, eh, abuhum, mereka laki-laki. Tapi kalau merekanya perempuan, perempuan semua ya, itu hunna pakainya. Makanya dihafal, perlu dihafal ya. Kayak domir-domir itu perlu dihafal. Bapaknya mereka perempuan gitu Wahuma. ya Ustaz. Iya betul, bawahnya mereka ya, merekanya perempuan. Hunna. Makanya perlu dihafal, wajib ya. Nanti kalau kita masuk ke sorof, sebenarnya nggak sorof juga ya. Saat ini juga perlu dihafal juga. Nah, domir-domir, huwa, huma, hum, sampai ana. Gitu. Sampai nahnu. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu wajib di luar kepala dihafal. Bisa udah berhafal ya. Ya kalau belum hafal silakan dihafal ya. Domir, domir, kata ganti domir ya. Ya, munfasil. Ya, nah hunna. Nah, asy-syaikhu Bilal. Abuhunna asy-syaikhu Bilalun. Ini asy-syaikhu Bilalun. Syekh Bilal ya di sini. Abuhunna mutada. Asy-syaikhu Bilalun. Asy-syaikhu apa? Di khobar ya. Bilalun. Bilalun sebagai apa nih? Ini baru lagi nih. Sebagai badal ya. Badal dari asy-syaikhu. Ya. Oh ya, kalau badal berarti menggantikan ya. Kami badal itu paling gampang ya. Kalau badal yang seperti ini, yang badal menyeluruh ya. Ini bisa menggantikan dia. Seandainya nggak ada asyaihu pun bisa kan. Abuhunna Bilalun. Bisa menggantikan asyih. Ummuhunna ustadati. Ummuhunna. Nah kalau ummu nggak pakai wawu ya. Ummuhunna langsung. Kalau abu nih ya pakai wawu diidofakan. Ini bedanya ya. Karena abu ini asmaul khamsah. Ummu biasa. Jadi bukan ummuhunna. Tapi langsung ummuhunna, ibunya mereka, ustadzati adalah ustadzahku. Nah, Afwan Ustadz. Berarti kalau aina
baituhunna ini mubtada dan khobar ya. Iya, mubtada dan khobar juga. Mubtada khobar pasti kalau kalimat ya kalau nggak mubtada khobar fiil fa'il itu. Ini kan bentuknya baituhunna, asalnya kan baituhunna aina gitu. Tapi karena ini bentuk pertanyaan maka khobarnya didahulukan. Aina ini khobarnya. Khobar apa? Muqaddam didahulukan ada bentuk pertanyaan. Baituhunna ini mubtada yang diakhirkan, muakhir diakhirkan. Ada. Aina kan isim istifham dia mabni. Nggak jadi ainu ya tetap aina. Mabni itu nggak berubah kan. Syarat khobar apa? Taqaddam ini Ada apa itu saja? nanti bahasanya ada nanti di antaranya ini ya. Kemudian di antara jar majrur juga bisa misalnya misalnya fi Dan kalau fil baiti haulai Muhammadun. mabni juga Ustaz. Ya, boleh mabni. Boleh mabni. Isim isyarah mabni ya. Kecuali isim isyarah yang menunjukkan musanna. Ini enggak mabni. Kita mudhof yang dirofakkan itu udah lewat ya Ustaz? Mudhof gimana? Gimana? Ada mudhof yang dirofakkan atau yang dimajrurkan gitu? Kalau mudhofnya apa mudhof ilaihnya? Kalau mudhof ilaih udah pasti majrur ya, mudhof ilaih ya. Mudhofnya. Kalau mudhof bisa rofa, bisa majrur juga tergantung dia. Kalau dia posisinya sebagai mubtada ya berarti marfu rofa. Tapi kalau misalnya dia kemasukan huruf jar ya berarti majrur seperti itu. Tergantung kedudukannya dalam sebuah kalimat, dalam sebuah jumlah. Ya, mudhof kan ya, iya. Kalau mudhof ilaih pasti dia majrur. Kalau mudhof, mudhofnya ini tergantung dia. Ya. Kalau posisi sebagai mubtada ya berarti marfu rafa. Tidak sudah dibahas sudah pernah ya. Iya Ustaz, soalnya masih bingung masalah itu Ustaz. Sekarang masih bingung. Bingung apa lupa sebenarnya? Kalau bingung berarti apa? Kalau lupa wajar. Bingung Ustaz. Kayak Bingung. mana mudhof yang dirofakkan dan dimansubkan gitu. Ya, Kalau mudhofun ilaih wajib jar ya Ustaz ya. Ya, misalnya apa? Kitabu Muhammadin, ya, Kitabu Muhammadin jadi itu misalnya kan. Kitabnya Muhammad, ada bukunya Muhammad. Ini kan kitabu, berarti murofa marfu. Karena dia sebagai mubtada. Kitabu Muhammadin jadi dun baru. Kitab Muhammad itu baru, ya, namanya marfu. Ada sebagai mubtada. Tapi kalau majrur misalnya Alkitabu ya kita boleh Alkitabu tahtal maktabi atau fauqal maktabi. Tahta fauqa kan dia dorof kan ya, bisa dorof tapi juga dari mudhof gitu kan. Tahtal maktabi ya gimana tadi lupa tuh. Bukan itu contohnya apa? Berarti mudhofnya tahtal. Belum, iya belum bukan maksudnya contoh yang mudah majrur ya. Lalu cari yang lain, bukan itu anak kira cari yang lain ya, coba ada yang tahu, ada yang bisa. Baiti Ustaz, baiti Berarti kemasukan jar dulu, kemasukan huruf jar dulu gimana? Baiti. Nah misalnya ya gimana, pokoknya di masuk huruf jar. Nah, jadi lupa nih. Bisa gini Ustaz. Baiti wa masjidi, bisa gitu Ustaz. Baiti wa masjidi. Bukan itu. Oh. Ya bisa ini, bisa Muhammadun fi baiti misalnya. Muhammad fi ada fi-nya kan? Baiti
di rumahku. Muhammad ada di rumah. Jadi baiti di situ mudhof kan? Iyanya sebagai mudhof ilaih. Atau Muhammadun fi baiti aliyin, gitu kan. Muhammadun ada di rumah Ali, ya. Muhammad sebagai mubtada, kemudian fi baiti ini kan bentuk jar majrur kan, ada fi jadi baiti kan. Nah, kemudian baitun ini diidofahkan ke Ali, ya. Berarti jadi meskipun jadi idofa mudof, dia majrur karena ada fi tadi, fi baiti aliyin, Ali sebagai mudof ilaihnya. Paham nggak gitu ya? Paham Ustaz, paham Ustaz. Paham ya? Berarti Muhammadunnya nggak bisa menjadi mudhof ya Ustaz ya? Muhammad tadi sebagai mubtada, Iya, sebagai Muhammad jadi mubtada. mubtada. Ya jadi mudhof di situ sebagai mubtada, nggak jadi mudhof ke siapa? Dan mudhof kalau ada mudhof ilaihnya kan. Jadi syarat kalau mau orang apa sebuah kata itu mudhof berarti harus ada mudhof ilaihnya. Nggak mungkin ini mudhof ilaihnya mana nggak ada, ya nggak mungkin kan. Kalau ada mudhof berarti ya ada mudhof ilaihnya. Kalau ada mubtada berarti ada khobarnya kayak gitu. Kalau ada naat berarti ada man'utnya. Kayak gitu aja. Apalagi kalau ada fiil ada fa'ilnya pasti. Ada fiil ada fa'il pasti. Itu udah mutlak udah pasti ya. Atau naibul fa'il ada naibul pengganti fa'il ada. Fiil atau fa'il atau naibul fa'il. Jadi pasangan-pasangan ini emang perlu dihafal ya. Ada mudhof berarti ada mudhof ilaih gitu ya. Kalau ada mubtada, oh pasti ada khobar gitu kan pasti. Adapun khobarnya apa ya nanti cari khobarnya bentuk apa. Ya gitu. Nah, mungkin kalau ada mubtada khobarnya nggak ada kan mungkin. Nggak gitu. Berarti Coba gimana? Muhammadun fi baitin Ali itu Fi tadi baiti mubtadanya aliin. Mubtadanya mubtadanya Muhammadun. tadi Muhammad, fi baitinnya khobar ya Ustaz. Iya, fi baiti aliin khobarnya. Khobarnya dalam bentuk Semuanya jar khobar ya Ustaz. majrur. Iya. Khobarnya dalam bentuk jar majrur ya. Kalau khobar bisa bentuk mufrad biasa, bisa juga dalam bentuk jar majrur, siful jumlah namanya, atau bisa bentuk kalimat jumlah. Begitu. Masih bingung? Sebenarnya udah diulang-ulang sebenarnya. Ini udah Sudah Ustaz. Udah sering diulang-ulang. Bisa ya, insya Allah ya. Ya harus bedakan mana huruf jar, mana ya pokoknya udah lewat lah, insya Allah sudah. Yang lain juga ini udah paham ya. Sule, saya paham ya. Paling yang Taufik, bingung itu Ustaz ya, khobar yang sih. mutaqaddam dan mubtada yang Ya itu asli. nggak apa-apa lah kalau bingung itu nggak apa-apa karena emang sebenarnya belum masuk itu kan materinya. Ini nanti di jilid 2 ada di jilid 2. Meskipun sudah kita bahas, tapi kan di sini di Durusul Logo ini belum ada. Nggak apa-apa kalau itu belum paham, nggak apa-apa. Kalau sudah yang lain, kalau ini belum dibahas masalah itu. Ya itu levelnya udah level yang lanjut memang. Salam gitu. Jadi 2 ada, jadi 2. Insya Allah nanti ketemu juga. Karena juga jelasannya nggak terlalu detail juga karena ya belum masuk ke situ. Khawatirnya malah tambah pusing gitu. Pokoknya intinya gitu aja lah. Kita ada khobar. Ya karena anda sebutkan ada apa dan muakhir khobar muqaddam ya karena ya biar jadi gambaran saja. So paham ya? Nah, berikutnya siapa? Antum ya? Usah jeda ya? Ustaz. Aina baituhunna qaribun minal madrasati. Di mana rumah mereka baituhunna qaribun minal madrasati. Dekat dengan sekolah. Nah, jadi ini pasangan ya, qaribun itu pasangannya min ya nih.
Kalau ba'idun pasangannya an. Ya, dekat. Kalau dekat dari, ya pakainya min. An kan min juga, an artinya dari juga kan. An min itu dari. Itu biasanya koribun itu pasangannya min gitu. Nggak pakai koribun min an enggak. Tapi kalau ba'idun an, nah itu suatu apa uslub namanya ya. Idiom atau mungkin apa tuh. Kalau dalam apa? Dalam bahasa Indonesia apa namanya? Artinya sama Ustaz. Ungkapan. Nah, kenapa? Artinya? Iya, artinya sama Ustaz. Artinya dari juga. Dari kan? Sama-sama an, min dari. Cuman memang pasangannya aja. Koribun pasangannya min. Bukan koribun an. Enggak, tapi min. Tapi kalau ba'idun an. Ain ya, ain. Min. Itu nanti ada kaidahnya Ustaz. Ya, nggak ada kaidah ini. Ya kaidah secara tidak tertulis ya. Jadi kaidah-kaidah uslub aja. Biasanya ada kamus-kamus uslub atau idiom itu ada tuh. Jadi maknanya jadi tahu misalnya kayak misalnya zahaba aja, zahaba itu nggak mesti maknanya berangkat atau pergi ya. Zahaba itu bisa maknanya meninggal juga ada kan dalam ini kan. Zahaba. Jadi biasanya zahaba ila biasanya itu pergi berangkat. Zahabaan maknanya beda lagi. Zahaba min, zahaba fi beda lagi. Jadi huruf ini menentukan makna juga memang. Yaitu di luar ini, di luar kaidah-kaidah ini. Jadi kalau pakai bait nggak bisa pakai min ya Ustaz? Iya, karena itu namanya uslub ya. Uslub itu ya kebiasaan orang Arab aja. Jadi kalau an itu disambung dengan huruf selanjutnya tetap dibacaan. Maksudnya gimana? Kayak di atas itu kan min madrasat itu kan jadi minal Iya betul, madrasat. sama. Kalau an bukan anal, anil. Kalau an anil. Kalau an anil, bukan anal. Kalau min minal ya. Baca kasro berarti Ustaz ya. Kalau disambung ya Ustaz. Kasro. Mm-mm. Berarti seperti an Abu Hurairah gitu ya Ustaz. Iya, an dari juga kan. Bukan pakai min ya. Tapi an itu karena udah uslub aja mungkin ya. Udah kebiasaan gitu. Uslub namanya uslub ya, uslub bahasa. Biasaan ya uslub apa ya bahasa ini? Idiom, idiom tau nggak? Idiom. Dalam bahasa Indonesia ada idiom gitu. Tahu ya? Lu pernah belajar bahasa Indonesia kan ya? Apa langsung bahasa Inggris? Kayaknya Idiom. memang harus dihafal juga itu Ustaz kalau nggak ada kaidahnya ya. Iya emang itu dihafal itu. Tapi lama-lama nanti bisa juga. Ada kalau ada namanya bahasa, apa? Undur, naldor. Naldor kan melihat itu kan. Nah, naldoro melihat itu kan. Ila undur ila gitu kan. Itu berarti lihat ya, melihat. Itu melihat, ini lihat undur ila. Tapi kalau undur fi itu artinya meneliti gitu. Jadi itu Bang ada namanya kalau baca kita memang nggak bisa literal emang bener-bener harus ngaji gitu. Maksudnya nggak harus ini menyeluruh mana-mananya. Kalau literal emang kitab-kitab kan gitu kan. Makanya kalau ada ulama bisa menyusun kitab gitu luar biasa kan. Karena dari bahasanya berarti luar biasa. Itu dari huruf-huruf aja bisa membedakan makna. Nadoro ila, nadoro fi itu beda-beda. Nah, lanjut ya. Oh, udah ya. Tamarin. Latihan. Siapa nih? Berarti Abu ini lagi safar ya. Febri, saya Febri. Ada Febri? Tamarin langsung ya. Oh, tamarinnya apa nih? Saya belum dibacakan tamarinnya. Perintahnya apa? Oh, hawil, ubah. Hawil, ubahlah. Tinggal bilang. Mubtada hawil
al-mubtada'a fil jumalil atiyati ila jam'in kama huwa muwadhihun fil misali. Jadi ubahlah mubtada ke bentuk mubtada pada jumlah berikut ini, pada kalimat-kalimat berikut ini ke bentuk jamak ya. Sebagaimana dicontohkan ya. Contohnya di sini misal hadhihi baitun. Ini bentuk mufrad berarti ya. Hadhihi mufrad, baitun. Ini baitun ya. Bintun ya, Fani kok baitun stop. Nun ya, bintun ya. Makanya kok hadhihi berarti bintun ya. Nggak mungkin hadhihi baitun. Baitun kan mudzakkar. Hadhihi bintun. Kemudian dijamakan apa? Mubtada'nya. Mubtada'nya mana? Hadhihi kan? Ya, otomatis khobarnya juga jamak ya. Haulai banatun. Insya Allah mudah sekali ini. Silakan. Ada pilihannya juga di sini. Udah ada bentuk jamaknya dalam kurung. Nomor 1 Ustaz. Mm-mm. Hadhihi thalibatun. Iya. Terus, Haulai thalibatun. haulai thalibatun. Nah, Hasan Nur Hadi lagi jaga ini ya. Ayahnya di rumah sakit. Astagfirullah. Bisa Ustaz. Oh bisa ya, silakan. Iya. Itu ngasih tahu mana tahu apa datang perawat gitu kan Ustaz. Oh iya. Nah, silakan. Nomor berapa Ustaz? Sekarang nih nomor 2. Hadhihi mudarrisatun. Jadi apa? Haulai mudarrisatun. Panjang mudarrisatun. Mudarrisatun. Iya. Ya. Afwan Ustaz, itu enggak mudarrosatun. Mudarrosa. Mudarrosa itu apa tuh? Madrasah gitu aja. Mudari. Soalnya garisnya di atas ro itu. Di bawah. Oh, kalau ini emang apa namanya? Ketikan ini emang kalau dalam keyboard itu emang seperti ini ya. Jadi kalau di bawah tasdid itu kasroh gitu ya. Kalau tasdid di bawah ini kan di bawah tasdid gitu. Meskipun di atas huruf ya. Ya patokannya ininya tasdidnya. Kalau di bawah tasdid berarti kasroh. Kalau di atas tasdid itu fathah. Seperti itu. Ini terkait ini aja nih. Ya ini aja pengetikan nih. Font ya. Font atau apa gitu. Seperti itu emang. Di HP juga sama kayak gitu. Patokannya bukan huruf ya, di atas huruf itu bukan. Kalau di sini ya, soal kita nulis sendiri ya. Tapi tasdidnya itu kan di bawah tasdid kan. Jadi mudarrisatun. Nah, lanjutkan dari atas lagi ya. Mudarrisatun tahu ya artinya bu guru, ibu guru, guru perempuan. Imam Taufik silakan. Nomor 3. Hadhihi tabibatun. Haulai tabibatun. Berikutnya. Ini dokter perempuan. Ya. Ini para dokter perempuan. Udah, sahih. Sule silakan berikutnya. Nomor 4 ya. Nomor 4 ya Ustaz. Iya. Hadihi muslimatun. Hmm. Haulai muslimatun. Sahih. Berikutnya Borwah ya. 5. Hadhihi zaujatun. Hmm.
Haula'i zaujatun. Iya. Artinya tahu ya, ini seorang istri. Haulai ini, mereka ini adalah para istri ya, belum tentu istri kita kan, para istri sendiri. Orang lain juga bisa. Nah, berikutnya, Hadihi uhtun. hmm, Haula'i akhwatin. saya ya, ini saudari perempuan. Mereka ini adalah para saudari perempuan. Nah, silakan lanjutnya. Abu Sajadah ya. Anu Ustaz. Hmm. Hadhihi fatatun. Haula'i fatayatun. Nah, tahu ya artinya ya, tadi ya, pemudi ya. Fatayatun, pemudi-pemudi. Nah, perempuan ya, pemuda dan perempuan. Berikutnya, Febri ya. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 8 ya? 8. Samin. Hadhihi jadidatun. Hmm. Haula'i jududun. Dulu nih. Berarti yang ditunjuk ini ya, itu berakal ya. Ya, orang lah. Mereka ini adalah jududun baru. Nah, silakan berikutnya. Hasanul Hadi, kalau bisa. Nah, Hadhihi kabiratun. Haula'i kibarun. nah ya. Jadi ini berarti kan di baik jadi datun maupun jadi dun jamaknya sama ya, jamak taksir jududun di sini kan. Dan kabirotun juga sama kan. Kabirotun maupun kabirun jamaknya sama-sama kibarun ya. Kabirun kan mudzakkar, kabirotun muannats, tapi jamaknya sama, kibarun. Nah, silakan berikutnya. Apa Ustaz? Mm-mm. Berarti untuk kata sifat berarti semua sama ya antara mudzakkar dan muannats Ustaz. Enggak tentu juga, belum tentu. Ada yang sama, ada yang enggak. Mm. Ada yang sama, ada yang enggak. Ini di sini sama berarti yang jadi daun jadi datu. Sebenarnya bisa juga ya tiap sebenarnya tiap ada kaidah juga setiap isim muannas ya bisa dibikin muannas salim gitu ya. Terutama apalagi yang bisa ada kaidah begitu. Tapi itu jarang lagi. Saya jadi datun bisa jadi datun itu bisa aja. Bisa aja tapi jarang dipakai. Ada kaidah gitu. Jadi baiknya pakai jududun saja. Jadi datun, jududun. Meskipun pakai jadi datun ya nggak salah juga. Berarti isim isyarah haula ini buat mudzakkar sama muannats, Ustaz. Betul, betul. Buat mudzakkar muannats. Yang jelas buat berakal ya. Buat berakal. Oh, buat yang berakal ya. Baik mudzakkar maupun muannats. Betul, betul sekali. Karena nanti yang kalau nggak berakal pakainya hadhihi nanti. Akhirnya kembali ke hadhihi lagi. Jadi jamak yang tidak berakal pakainya hadhihi. Makanya ada kaidah nanti apa? Kullu muannatsin kullu jam'in muannatsin ya. Kullu jam'in muannatsin. Setiap jamak maksudnya jamak yang tidak berakal itu dihukumin muannas mufrad. Seperti itu. Ini berarti pembahasan masih yang berakal ya.
Pembahasan yang tidak berakal nanti mungkin setelah ini. Nah, silakan lanjutkan. Ada lagi, Afwan, Pren? Ustaz. Afwan, Ustaz. Ini kan asal katanya semuanya kan nggak muannas ini kan Ustaz. Seperti kibarun kan itu asal katanya Ustaz. Kabirun. Iya, maksudnya di sini ada kata kabirun. Ya, ketika mudzakkar kan? Iya. Muannasnya berarti apa? Itu kan mufrad kan? Kabirotun muannasnya. Ketika dijamakan ini sama-sama pakai kibarun. Nah, seperti itu aja paling. Kibarun. Jadi dun mudzakkar. Jadi datun muannas. Karena ada tamar buto kan? Bentuk jamaknya apa? Jududun. Dua-duanya pakai jududun. Nah, ini yang masyhur ya. Seperti itu. Baik jadi dun maupun jadi datun jamaknya jududun. Baik kabirun maupun kabirotun jamaknya kibarun. Ya, seperti itu aja. Paham nggak? Iya kan ya? Iya Ustaz, ya Ustaz. Paham Ustaz. Gitu ya. Berikutnya. Kalau kata sifat masih pakai haula ya, Ustaz. Berarti Ya, contoh kalau misalkan Hmm. apa penggunaan yang tidak berakal itu kayak semacam eh, ini batu-batu. Berarti hadihi apa batu-batu itu? Hajarun, hijarun ya. Ini batu-batu nggak berakal pakai hadi. Batu-batu ya. Iya. Ini Mm-mm. kalau jududun kan ini kan kata sifat ya, baru Iya ya. kata sifat. Berarti Kata pakainya sifat. haula bukan bukan nggak termasuk nggak berakal gitu ya. Maksudnya yang ditunjuk ini ya bisa jadi ini eh, ada isim yang dihilangkan ya. Maksudnya mungkin hadihi haulai eh, mudar risat mudar risatun jududun. Ini adalah guru-guru baru ini. Maksudnya ketika apa nunjuk ini nunjuk seseorang yang berakal gitu kan. Jadi singkatnya kan nggak usah disebutin orangnya di sini, langsung ke judulnya saja. Ini adalah baru maksudnya yang ditunjuk ini gitu. Paham nggak maksudnya? Kalau nunjuknya yang ditunjuk rumah berarti nggak pakai haulai kan tadi saya bilang bahwa haulai ini Oh, nunjuk yang berakal. Ini seolah-olah ini nunjuk yang berakal gitu loh. iya. Mm-mm. Berarti ada kata Yang tambahnya ditunjuk lagi ya? sebenarnya ada mungkin kalau lengkapnya, tapi kan ya ini biar cepet aja. Maksudnya biar ini, tapi maksudnya tahu yang ditunjuk itu yang berakal. Ya bisa aja yang ditunjuk itu dokter perempuan ya kan. Haulai apa tadi? Dokter Hobi. perempuan. Batun jududun itu bisa aja gitu. Buat Pokoknya yang ditunjuk ini yang berakal. Mau ya apa aja di sini kan belum belum jelas siapa. Ini kan dalam rangka mungkin dialog gitu kan atau hiwar. Jadi bukan berarti ini sifat ini harus ada apa naatnya gitu manutnya enggak di sini kata sifat ini sebagai khobar saja sebagai khobar ya khobar langsung kan nah, ulai mubtada'nya jududun khobarnya langsung kecuali ada kata yang memang dimunculkan misalkan dimunculkan apa guru perempuan haulai mudarrisatun jududun misalnya ya. Berarti jududun bukan khobar tapi apa naat dari mudarisatun dari apa dari guru sifat dari guru ini. Nah karena nggak dimunculkan berarti sebagai khobar saja. Paham nggak ini? Maksudnya emang kata sifat tapi kata sifat bisa jadi khobar juga. Ada, jadi emang ada. Karena kalau belajar sorof tuh ada namanya sifat musabbah gitu ya. Ada ada fa'il itu kan. Maf'ul ada namanya sifat musabbah. Nah, sifat musabbah itu sama seperti fa'il sebenarnya gitu ya. Itu seperti fa'il. Kabirun, qoribun itu kan sifat kata-kata sifat itu. Tapi kemudian bisa seperti fa'il. Karena dalam
Nanti sorof kolom-kolomnya kalau belum tahu nanti kolom, karena kata kerjanya itu maknanya sifat itu kan. Ya, misalnya koruba, koruba. Kayak misalnya kita menyebutkan zahaba itu kan pergi, aktivitas kan, bukan kata sifat kan, zahaba pergi. Maka isim fa'ilnya adalah zahibun. Nah, isim fa'ilnya orang yang bepergian, orang yang berangkat, orang yang pergi. Tapi kalau koruba, tadi kan dekat itu kan. Ya, ini mungkin agak ini ya, coba pahamin. Mudah-mudahan paham ya. Koruba itu yang dekat kan. Ada aktivitas kan di situ? Nggak ada kan aktivitas. Nah, makanya bukan isim fa'il namanya. Nah, namanya nanti sifat musabahanya apa? Ya. Koribun sifat musabah. Koribun. Seperti fa'il tadi. Jangan itu nanti belajar sorof ya. Wah, sorof ini menarik lagi nanti. Nanti lah mudah-mudahan kayaknya planning belajar sorof itu awal bulan depan saja. Kita pakai sorof yang terjemahan dulu aja, sorof dasar ya. Ya belajar sorof. Ya itu paham lah. Sorof penting sekali ya. Bisa memang kalau nggak belajar sorof kadang ngambang juga nih dari mana katanya kibarun judul ya kan. Ya wajar lah, paham lah. Kalau anda Nah, banyak pikir mulai bertanya, besok, Ustaz. kayak belum dulu, kayak belum pada siap kan ya. Ini aja balik yang hadir berapa kan. Nanti diinfokan dulu, biar lumayan banyak yang ikut. Nah, Infokan aja lagi Ustadz biar makin Nah, banyak Ustadz. sorof itu antum harus hafal ya, bukan harus usahakan hafal lah. Apa bisa ikut sorof nggak ikut durusul dari awal Ustadz? Bisa aja nggak apa-apa. Nanti kan buka siapa aja yang mau ikut nggak apa-apa. Yang pengen ikut ya. Bisa kan nggak harus ya lurus dulu. Tapi nggak, ini juga nggak diwajibkan juga yang ikut lurus dulu ikut sorof juga. Ya mungkin sudah pernah belajar sorof, ya silakan kalau nggak ikut nggak apa-apa. Ya nggak syarat kok. Maksudnya tetap bisa ikut lurus dulu meskipun nggak ikut sorof. Ya sama opsional aja. Kalau yang pengen ikut silakan, nggak juga nggak apa-apa. Ya kalau bisa ikut aja biar paham ya. Baik, ada lagi? Ya nantilah, ini belajar lagi kalau masalah itu ya sorof ya. Nah, sementara ini aja dulu. Siapa nih? Giliran siapa ini? Izin Bayaki ya? Apa siapa? Febri ya? Febri. Febri tadi udah ya? Ustaz. Oh, berarti yang Hasan Nur Hadi. Udah juga ya? Izin Bayaki baru masuk. Apakah sudah siap membaca? Yang nomor berapa Ustaz? Nomor 10. Nomor 10. Hadihi shaghiratun haula'i sigorun. Hai, mulai berikutnya. Dari nomor 1 lagi ya. Nomor Taufik. Ada? Nggak ada. Nomor Taufik. Berikutnya di bawah Imam Taufik siapa? Sulaiman, Sule. Ustaz, Silakan dibaca. Terakhir tuh. Wilun ya. Iya. Anak ngerjain PR juga nih, Ustaz. Kenapa? Ditanya. Kenapa? Nggak konsentrasi, anak lagi nanyain juga, PR-nya belum selesai katanya. PR bahasa Arab. Oh, anak ya? Lagi Oh, ngerjain jadi nggak bingung. Tapi wow.
Yang nomor 11 ya. Iya. Hadihi tawilatun. Haulai tiwalun. Nah, sama ya. Minto. Towilun maupun towilatun jamaknya tiwalun. Nah, paham ya? Insya Allah ada pertanyaan lagi nggak? Pokoknya ini di sini haulai yang nunjuk orang yang berakal ya. Berarti ini mungkin tadi bingung. Tiwalun ini memang berakal kan sifat itu. Maksudnya di sini ya, seolah-olah kita dihadapkan dengan orang yang berakal itu. Hadhihi, ini saya nunjuk orang-orang nih. Apa hadhi? Haulai tiwalun. Orang-orang ini itu kan tinggi gitu kan. Mereka. Iqra waktu silakan berikutnya baca aja Abu Urwah silakan nomor 1. Nah, ikro waktu haulai ikhwati wa haulai akhwati. Nah, di sini berarti kan haulai ikhwati wa haulai akhwati. Ikhwati jamak dari ikhwan ya, akhun ya. Ada jamaknya. Ikhwatun jamaknya jamak dari akhun ya. Mereka ini adalah saudara-saudaraku ya. Wa haulai akhwati ya. Dan mereka ini saudari-saudariku. Berarti kan di sini ya sama-sama berakal. Kemudian baik mudzakkar maupun muannats sama-sama menggunakan haulai. Berbeda ketika mufrad ya. Ketika mufrad kalau mudzakkar pakai hadza, kalau muannats pakai hadhihi. Tapi ketika jamak sama-sama menggunakan haulai gitu ya. Namanya gitu ya. Pokoknya haulai untuk jamak baik mudzakkar maupun muannats dan berakal. Akil ya. Berikutnya Sani. Iya. Man haula'il fatayatu Ya. haula'i banatul mudarrisatun Dari mudarrisi. itu ya, mudari. Bentuk apa nih? Bentuk apa? Coba kalau diraba-raba gitu. Maknanya apa? Bintu mudarrisatun. Coba diterjemahkan dulu. Nanti ketemu nih. Kalau terjemahnya benar berarti oh ternyata ini. Terjemahkan dulu Pak. Mereka itu para anak perempuan dari mudarrisat. Nah, itu berarti bentuk apa tuh? Benar, mereka ini adalah anak-anak perempuan dari mudarisa, ibu guru. Jadi apa bentuk apa itu? Mudhof. Nah, iya, mudhof ilaih. Ya kan? Berarti banat sebagai mudhofnya, al-mudarrisah sebagai mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaih pasti apa? Majrur dengan kasroh di sini. Berarti kasroh. Haulai banatul mudarrisati. Nah, kasroh. Jangan ragu karena maknanya sudah benar kan. Wah ini bentuk mudhof ilaih nih karena udah kepemilikan itu kan. Ini anak-anaknya mudarrisah. Berarti otomatis mudhof ilaihnya majrur. Afan Ustaz, mudhof ilaih itu bukan dua kata benda, menggabungkan Gimana? dua kata Ustaz. Kata benda. Iya, mudhof ilaih itu Ustaz. Iya isim. Yang nggak harus kata benda. Isim kan nggak harus kata benda aja. Mudarrisah juga isim juga. Jadi pengertian isim itu nggak sebatas kata benda ya. Ya pokoknya kata-kata yang ada alnya udah pernah dibahas. Ciri-ciri isim yang bertanwin. Ada alif lamnya itu isim. Nggak mesti benda. Masih nggak mesti benda mati. Makhluk hidup juga isim. Ini dua isim benar.
Banat isim. Sama dari bintun. Dari satun juga isim. Itu sebelumnya al-fatayati apa al-fatayatu, Ustaz? Ya, fatayatu. Kalau fatayati berarti harus ada ini dong. Harus ada. Kalau kalau itu min ya baru. Kalau itu bacanya min haulail fatayati. Jadi bacanya man kan? Ya, emang man bukan min ya. Tadi dibacanya ti, Ustaz. Oh, baca tu ya. Baca siapa? Hmm. Oke. Pak Oki. Kayak baca tu ya. Tu boti. Saya dengarnya tu sih. Tadi bacanya ti. Makanya anak nanya, tadi Ustaz kan di awal kan yang pertama yang awal tuh man haulai al-fatayatu ya Maryamu. Iya Nah, benar. ini tadi anak dengar man Oh haulai gitu. al-fatayati. Nah, Dibenarkan, makanya anak ini benar apa salah gitu. yang benar fatayatu. Anak dengarnya tadi fatayatu sih. Nggak tahu Pak Oki tadi bacanya apa? Fatayati ya. Fatayati anak dengarnya. Hmm. Yang benar fatayatu. Nah, fatayatu ya. Ya, ini sebagai apa? Badal ya itu ya. Badal itu badal dari ini marfu ya. Baik, berikutnya Abu Sajadah lagi ya. Anu Nah, Ustaz, silakan. haula'il fatayatu zamilati. Fatayatu. Yang panjang Haula ya-nya. haula'il fatayatu Hmm. zamilati. Zamilati. Lanya panjang tuh. Zamilati. Zamilati Hmm. abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Iya. Ya, para pemudi ini haula ilfatayatu zamilati adalah teman-teman saya, teman-temanku. Abu Hunna, bapak mereka, hunanya kemana? Ya kan ini ke Zamilah ya, ke Fataya tadi. Abu Hunna, bapak mereka adalah Tobibun, seorang Tobib, dokter wa ummuhunna dan ibu mereka adalah Orang mudarrisatun, adalah seorang guru. Nah, berikutnya Ainal talibatul jadidu. ulang coba Zahabna. ainat tolibatul. Oh no. Ainal talibatul jadidu. Ini jamak ini. Ainat tolibatul jududu. Ainal talibatul jududu. Zahabna ilal maktabati. Nah, ini ainat ini udah pernah bahas saya. To ini apa? Syamsiah ya. Jadi langsung ke to-nya ainat bukan ainal, tapi ainat tolibatul jududu. Di mana apa, para siswi atau para mahasiswi yang baru itu ya, zahabna ilal maktabi, mereka pergi atau menuju ke maktabah, ke perpustakaan. Ini zahabna, ini juga fiil ya, kerja juga zahaba, fiil madhi juga. Kalau nanti belajar tasrif ya ketemu juga zahabna. Ini zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Nah, ini ya. Zahabat, zahabata, zahabna. Artinya mereka perempuan ya telah pergi gitu. Nah, silakan berikutnya. Kata jadi 4 kata ya, Ustaz. Kenapa sih? Ya, Zahabna. satu kata jadi 4 kata artinya. Oh, ya kalau nerjemah secara ini ya, secara letterlek itu biar biar paham gitu kan. Tapi kalau misalnya ya mereka aja kalau misalkan menerjemah yang sudah paham ya mereka gitu kan. Nggak perlu mereka para perempuan gitu kan. Nah, ini biar paham. Nah, baru kalau belajar gitu nerjemahnya semuanya terjemah gitu kan. Biar paham maksudnya. Tapi kalau kalau nerjemah suatu ini
artikel atau apa ya nggak perlu seperti itu. Karena ada kaidah-kaidah sendiri. Dalam bahasa ini saya semua yang bagus yang seperti apa. Ini kalau dalam belajar memang ya yang sedetail mungkin terjemahannya biar paham gitu. Mm-mm. Masya Allah bahasa Arab ya. Iya, betul, betul, betul. Berikutnya, Izudin atau Nur Hadi. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 5. Aina binatuka ya Bana bukan binu. Bana. ban Aina banatuka. Ini laki-laki kan, Ustaz? Nah, lagi perempuan itu. Berarti kan di belakangnya apa itu? Ya ammati ya. Ya ammati berarti apa? Wahai bibi saya, bibiku. Oh, Ammah kan? berarti Berarti perempuan. Ya, berarti bana. Aina Bana tuh. banataki. Banatuki. Banatuki. Banatuki ya. Aina banatuki ya Ammati. Ammati. Gitu. ammati. Nah, Kunna fil matbahi. hunna fil madbahi sahih. Ya. Aina di mana banatuki putri-putri kamu, putri-putri engkau wahai ya Bibi. amati, wahai bibiku. Hunna fil madbahi. Mereka Di ada dapur. di dapur. Nah, saya berikutnya Apa Ustaz? Itu nggak bisa banatika gitu Ustaz. banatika. Iya. Bisa aja kalau ada huruf jar itu. Di sini kan nggak ada huruf jar. Oh. Jadi asalnya kan memang banatun itu kan banatun. Bisa menjadi banatin ya kalau ada huruf namanya juga eh, ini nggak ada huruf jar, nggak ada yang memajrurkan ya tetap asalnya tetap dhammah gitu ya. Pokoknya kalau isim suatu kata nggak ada yang memajrurkan, nggak ada yang menasobkan, ya pasti marfu ya asalnya ya. Nah, ini kan nggak ada yang memajrurkan. Aina bukan isim majrur gitu kan. Jadi pertanyaan, jadi nggak memajrurkan isim setelahnya. Ya banatuka, nggak jadi banatika. Ya sudah ada isim majrur fi banatiki misalnya. Fi banatika, fi ada fi-nya atau ila ya. Ada yang memajrurkan isim tersebut. Mm-mm. Jadi asalnya gitu aja ya. Jadi harus memahami asalnya dhamma marfu. Kalau kasro berarti ada penyebabnya nih. Apa sih yang menyebabkan dia kasro atau majrur? Oh sebagai mudhof ilaih. Oh ada huruf jar gitu kan. Jadi majrur kasro seperti itu. Kalau nggak ada ya dhammah atau marfu. Terus berikutnya Aha ula ilmu marlidatu muslimatu. Naam. nah ahula il Mumarlidatu mumaridatu betul muslimatu. muslimah kalau nggak ada alif lamnya dia tanwin ya. Tun muslimatun. Muslimatun. Nah, ya. Apakah para perawat yang mumaridot itu jamak dari mumaridotun ya. Maksudnya perawat. Apakah para perawat ini muslimatun adalah muslimah, orang-orang wanita-wanita muslim, muslimah. Nah, iya. Begini. Nah, ini mumaridotun ya khobarnya jamak muannats salim ya muslimat. Kalau muslimat ya Itu bukan muslimin. naat man ya Ustaz ya. Yang mana? Al mumarridotun muslimatun. Bukan, ini kan haulai sebagai apa? Mubtada'nya haulai mumaridot, mumaridot badal dari haulai. Muslimat itu sebenarnya khobar. Hmm. Hmm. Khobarnya. Lanjut Ustaz. Terus lanjut. Siapa nih sekarang?
Udah tadi judulnya. Im Taufik ya. Oh, ada pembeli. Sule. Ya Ustaz. Oh, Im Taufik udah. Ya, silakan. Nomor 6 Ustaz. Nomor 7. 7. Haula'i tobibatu azwajahunna mudarrisunun. Ya, banyak salahnya. Haula'i tobibatun ya, bukan tobibatu. Tadi jelasin tobibatun. Kalau nggak ada alif lam, tanwin ya, tobibatun. Kemudian bukan azwaja ya. Ini azwaju. Pokoknya kalau nggak ada yang menyebabkan dia fathah atau menyebabkan dia kasro ya, kata maksudnya nasab, kasro maksudnya majrur, ya kembali ke asalnya. Hukum asalnya ya marfu ya, dhammah azwaju. Nah, artinya apa? Azwaju itu jamak dari apa? Zaujun ya. Jamak dari zaujun adalah azwajun ya. Azwajuhunna. Suami-suami mereka. Haula'i tobibatun. Mereka ini adalah tobibatun, dokter-dokter perempuan. Azwajuhunna, suami-suami mereka, mudarrisuna adalah guru, para guru. Luar biasa ya, mudarrisun, guru, suami istrinya adalah dokter. Kenapa dibaca pada mudarrisuna Ustaz? Mudarrisuna. Ya karena emang seperti itu ya, ini jamak mudzakkar salim ya. Asalnya kan mudarrisun. Yang mudzakkar salimnya tambahannya adalah wawu dan nun. Bukan tanwin ya Ustaz? Bukan tanwin, bukan. Ini kan jamak mudzakkar salim. Bukan tanwin. Jamak. Kalau mufrad ya, kalau mufrad ya mudarrisun tanwin. Ini kan bentuknya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ya, tambahannya adalah wawu dan nun. Dan nunnya ini ya fathah. Tambah Ustaz. Nun ini ya sebenarnya pengganti tanwin ya. Ada yang bilang pengganti tanwin. Karena nanti misalnya ada juga nih agak melenceng sedikit tapi nggak apa-apa ya. Misalnya kita kan tahu ya tadi misalnya nih ya mudah-mudahan aku paham ya. Contoh ini yang nomor 2 nih. Haulai banatul mudarrisati ya. Banat kita kan selama ini yang kita sudah lewati atau sudah kita bahas kan biasanya mudhof bentuknya mufrad ya. Misalnya bintul mudarrisat atau bintul mudarrisi atau bintul mudiri. Anak atau seorang anak, seorang putri dari mudir, mufrad ya, satu tunggal ya. Nah, di sini jamaknya atau misalnya kitabu Muhammadin. Buku kitab ini jamak kan? Jamak mufrad ya, tunggal ya. Biasanya gitu kan kita sudah lewat. Nah, di sini ternyata dikasih soal atau dalam latihan ini beda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya kan mufrad, mudhofnya tuh mufrad pasti biasanya. Nah, di sini ditampilkan banat. Haulai banatul mudarrisati. Banat ini bentuk jamak. Jamak muannats salim ya. Ternyata bentuk jamak pun bisa jadi mudhof, betul ya. Nah, jamak ini nggak ada perubahan apa-apa ya. Asalnya banatun dijamakkan banatul mudarrisati. Ini jamak muannats salim. Nah, kemudian berarti kalau jamak muannats salim bisa dijadikan mudhof, ya bisa ya. Berarti jamak mudzakkar salim bisa nggak? Bisa kan? Ya, pasti bisa ya. Contohnya misalnya di sini, misalnya nih. Mudarrisun. Nah, guru kan? Guru-guru. Dibikin mudhof ilaih bisa nggak? Bisa saja kan? Guru-guru sekolah misalnya. Guru-guru sekolah itu bisa nggak?
Mudarrisuna asalnya gitu kan. Terus tambahkan al-madrasah ya kan. Gimana? Berarti gimana? Mudhof ilainya gimana? Ada yang bisa nggak? Mudarrisunal madrasati. Mudarrisunal madrasati. Darisin. Ada yang tahu? Mudarisin. Dari sin. Ada yang tahu nggak? Ya kalau normalnya bener kayak tadi ya, yang tapi siapa tadi? Taufik ya, Taufik ya. Atau bisa jeda ya. Kalau normalnya harusnya mudarrisunal mudarrisati, gitu kan? Mudarrisunal madrasati. Ya nggak? Ternyata salah ternyata. Oh, salah gitu kan. Ternyata Al-madrasah. Pak. Ternyata ini emang ternyata nunnya di situ dihapus. Ini memang nunnya dihapus menjadi mudarrisu itu kan ada yang mudarrisu tapi nggak panjang nih karena ada alif lam ya. Mudarrisu al madrasati. Tapi bacanya mudarrisul madrasati. Tulisannya mudarrisu nunnya ini diganti alif nih. Mudarrisu al madrasati. Enggak Ganti alif apa enggak ini diganti ya. alif, dihilangkan ya, Pak. Bukan diganti alif, tapi dihilangkan. Apa bukan diganti alif Dihilangkan ya? ya, dihilangkan. Dihilangkan. Mudarisu ana udah alif. Mudarisu al madrasati. Bukan mudarisunal madrasati. Berarti pakai wawu mati aja gitu, Ustaz. Iya, pakai waktu mati aja betul. Oh, ini jarang-jarang ya. Ini memang jarang yang bahas ini. Jadi nunnya dihilangkan ternyata. Anda dulu pernah tanya, ini kenapa dihilangkan gitu? Kenapa dihilangkan? Katanya nun ini ya karena nun ini nun tanwin ya, pengganti tanwin. Walau benar apa enggak ya? Tapi memang ada seperti itu. Karena kalau kita lihat mudhof itu pasti nggak bertanwin kan ya? Mudhof pasti nggak bertanwin. Makanya ini karena nggak bertanwin, nunnya ini dianggap nun tanwin, ya, maka dihilangkan. Nah, seperti itu. Nun ini ada yang bilang nun niwat, nun pengganti tanwin. Niwat itu tanwin, makanya dihilangkan. Mudarisul madrasah. Tapi su-nya ada wawunya ya. Hanya kita awang-awang aja pokoknya mudarisu tulisannya gitu mudarisu al madrasati, bacanya tetap mudarisul madrasati seperti itu Kalau ya. dari kayaknya nggak bingung Ustaz ya bedainnya. Kenapa? Kalau tulisan mungkin bisa bedain, tapi kalau dengar dari perkataan kayaknya agak susah. Iya betul betul tulisannya kalau dengan dari sama meskipun mufrad atau jamak, kalau dari ucapan sama kan bacanya kan. Kalau tulisan ya bisa bedain mudarisu al madrasati, tapi bacanya kan mudarisul madrasati. Untuk musananya juga dihilangkan. Musananya mudarisun apa? Mudarisani ya kan? Nunnya dihilangkan juga. Mudarisa al madrasati, dua guru laki-laki sekolah itu. Mudarisa al madrasati. Bacanya juga mudarisal. Mudarisal madrasati. Alifnya nggak dibaca mad ya. Ini khusus untuk isim yang ini Ustaz atau ada isim yang lain yang Khusus isim jamak mudzakkar salim dan musanna ya, yang bentuknya musanna. Nah, khusus itu aja. Khusus itu aja. Ini dihafal ini, jarang-jarang ini. banyak itu Ustaz? Apa? Banyak Kenapa? isim yang model ini, mudarisuna ini. Ya banyak kalau kita bikin misalnya mujahidin, mujahidun juga mujahiduna, ya kan? Muslimun, muslimuna. Banyak kan? Berarti dihilangkan juga itu berarti nunnya Ustaz. Dihilangkan ketika jadi mudhof ya, ketika diidofahkan. Pokoknya jamak mudzakkar salim, isim jamak mudzakkar salim, isim musanna ya. Nunnya dihilangkan kalau menjadi mudhof ya, kalau diidofahkan.
Nah, itu dicatat baik-baik di dalam ingatan antum, pokoknya gitu ya. Ya kalau ada papan tulis nanti, tapi nggak usah lah, ngawang-ngawang aja, antum insya Allah paham ya. Jadi paham ya? Nah, di sini nggak ada, nggak ada. Nggak ada kayaknya nggak ada. Nih, mana tadi? 6. Paham ya? Insya Allah paham ya? Karena jelasin juga pelan-pelan kayaknya, nggak terlalu cepet-cepet. Berikutnya, Berarti gimana? berarti kesimpulannya eh Hilang Mas. Bentar. apabila isim mudzakkar salim menjadi mudhof ilaih, maka nunnya dihilangkan gitu saja. Iya, mudzakkar salim yang musanna ini dihilangkan ketika jadi mudhof ilaih. Betul, betul. Ketika jadi mudhof ilaih, nunnya dihilangkan. Kalau nggak jadi mudhof ilaih Mudzakkar ya. sama muannats salim dua-dua dihilangkan Ustadznya. Muannats salim nggak ada nunnya. Muannats salim kan Enggak alif ada. ta. Muannats salim Cuman kan tetap alif. dihilangkan. Apanya? Muannats salim, muannats. Yang muannasnya. Muannats kan nggak ada nunnya, apa yang dihilangkan? Memang nggak ada. Enggak ada ya Ustaz. Muslimatun. Semua kalau Tanwin jamak biasa. yang ada Tanwin. nunnya ya Ustaz. Iya, yang ada nun ya, nun tulisan nun ya. Nun, bukan tanwin ya, nun ya. Kalau muslimatun, tun di situ tanwin, bukan tun di situ nun ya. Tuh, bingung? Paham insya Allah ya? Mudah sih. Insyaallah. Paham Ustaz? Paham ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya, siapa tadi terakhir baca? Saya. Nomor 8 ya. Silakan. Man hadhil mar'atu hiya zaujatut tabibul jadidu. Coba terjemahkan dulu. Siapakah perempuan ini? Dia zaujat dia Nah, soalnya terputus. Iya. Siapakah perempuan ini? Dia adalah istri dari dokter yang baru. Berarti zaujatu tabib jadid ini bentuk apa ini? Kalau secara mana kan? Secara mana apa? Istrinya tadi istri dari ya istrinya istri tabib. Berarti bentuk apa itu? Istrinya dari mudhof ilaih. Berarti kalau mudhof ilaih, mudhof ilaihnya nggak boleh marfu, nggak boleh dhamma, pasti majrur. Berarti iya. Jadi di betul itu ya. Ya zaujatut tabibil jadidi ya. Secara mana sudah benar, tapi bacanya tadi masalah. Makanya sudah terjemahkan dulu. Wah, terjemahnya sudah benar nih. Nah, berarti hiya zaujatut tabibil jadidi. iya. Ya, zaujatut tabibil jadidi. Jadid ya sebagai apa tadi? Benar sebagai naat dari tabib ya. Tapi tabibnya sendiri sebagai mudhof ilaihnya. Berarti Ustaz untuk menentukan harokat harus tahu posisi isim tersebut Oh ya ya Ustaz. betul betul itu namanya i'rab nanti. Betul sekali. Sorokatnya fathah apa dhamma atau kasro itu tahu kedudukannya gitu kan. Wah, kedudukannya ternyata mudhof ilaih yang mungkin dia dhamma. Orang mudhof ilaih kan udah pasti majrur. Begitu. Iya, iya. Mubtada pasti marfu. Enggak tabibil. Gimana Ustaz? Kalau istri itu kan namanya istri, berarti kan dia tabib. 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 Berarti kan dia tabib
Gimana?
atau bibil jadidi. Enggak itu Iya, man'utnya Ustaz. benar itu naat man'ut. Ya, jadi sebagai naat, tobib sebagai man'utnya. Naat kan ngikutin man'ut kan? Benar nggak? Tobib harokatnya apa? Kasro kan? Jadid kasro juga karena ngikutin man'utnya, ngikutin yang disifatinya. Berarti mudofnya zaujatun dan mudofun ilainya atau bibi Betul, bisa juga betul. jadi man'ut ya, Ustaz. Maksudnya gimana? Ya enggak. Kalau ini kan Maksudnya mudah gini, mudah ileh. Man'utnya memang zau, tobib ya. iya, Sifatnya atau naatnya adalah jadid. Ya. Zaujanya mudofnya mudaf. zaujat, Zaujah itu mudafnya. zaujatun mudofnya. Mm-mm. Mudofun ilainya Ustaz. Tobib tadi, tobib. Iya, berarti tobib ini bisa juga menjadi man'ut. Man'ut ya. Sebagai man'ut dari jadid tadi kan. Jadi dari jadid ya. Mm-mm. Iya, betul, betul. Paham ya? Berikutnya. Afwan Ustaz. Mm. Jadi kalau untuk percakapan agak susah Ustaz kalau menentukan isimnya dulu untuk diuraikan dalam bentuk kalimat. Kalau dalam bentuk percakapan Ustaz. Ada triknya Ya, Ustaz. namanya percakapan itu nggak baku-baku banget lah ya. Maksudnya namanya percakapan itu, kalau percakapan itu nggak perlu di harokatnya disebut semua. Dia saja tapi jadi dia nggak perlu. Jadi disukunkan aja semua. Beda ya Oh, percakapan sama baca kitab itu ya. Beda lah. itu Kalau triknya Ustaz ya. kalau ini kan di harokatnya kenapa di bunyikan semua karena dalam rangka belajar gitu. Kalau dalam rangka hiwar atau ini ya nggak wajib juga di Oh, itu triknya Ustaz ya. Kalau hiwar kalau ya, ditentukan percakapan dulu ya, kalau posisi percakapan. isimnya agak bingung juga itu kalau percakapan Ustaz. Iya, kalau percakapan nggak seperti ini. Percakapan ya mas muka gitu kan. Kalau ini kan bakunya kan, ya masmuk gitu aja, nggak perlu mas muka gitu, masmuk gitu. Siapa namamu? Nggak perlu mas muka gitu kan, mas muki gitu. Itu enggak. Kalau dalam percakapan enggak. Ya ini kan kalau dalam belajar ya biar tahu. Oh, Kak Ki bedanya itu. Oh, ya ya. Kalau percakapan enggak. Justru malah kalau enggak aneh kaku kalau misalkan harokatnya disebutin semua. Kalau percakapan itu disukunkan semua. Ya kecuali dalam rangka pidato gitu kan, karena emang benar-benar di harokatnya di ini kan. Pidato bahasa Arab gitu kan. Kalau percakapan lain, percakapan disukunkan. Nah, terus lanjut ya. Siapa terakhir? Siapa tadi? Tadi siapa? Febri ya? Apa sekarang siapa? Nomor 3 Ustaz. Nomor 3. Ustaz. Oh, Abu Urwah. Berarti Ustaz. Nomor 9. Abanatuka fil madrasati tsanawiyati ya Usamata. Sama tuh benar, sama tuh. Oh ya Usamatu. Mm-mm. Ba'duhunna fil madrasati. Ba'du. Fil madrasati. Ya, sahih ya, bagus. Ya, ini udah paham nih film madrasati tsanawiyati, berarti antum paham nih. Oh iya nih. Film madrasati ini kenapa ada ti? Karena ada fi. As-sanawiyati kenapa ti? Karena dia sebagai apa? Naat ya, dari madrasah. Ya mungkin nih ya Usama ta tadi salah. Mungkin ya Usama tu yang benar ya. Sama. Sama tuh. Kalau yang domah itu kena apa harful munada itu jadinya tetap ya Ustaz ya. Domah kalau dia memang mufrad ya. Kecuali Oh. kalau dia
idhofah. Nah, beda lagi ya. Udah pernah dibahas belum? Jadi kalau munada isim setelah ya, setelah isim setelah huruf munada, huruf nida ya. Isim setelah huruf nida, ya ini kan huruf nida, panggilan, seruan. Isimnya isimnya namanya munada ya. Kalau dia nggak diidhofakan kayak gini ya, mufradnya ke mufrad berarti dia dhammah saja. Yang asalnya tanwin menjadi nggak tanwin. Yang asalnya nggak tanwin ya tetap nggak tanwin, gitu kan. Misalnya kalau yang asalnya tanwin Muhammadun, ya Muhammadu, nah nggak tanwin kan. Nah, ini Aisyah tuh misalnya. Aisyah tuh kan nggak tanwin. Ya Aisyah tuh tetap nggak tanwin. Tetap doma maksudnya ya. Tetap doma juga nggak tanwin. Usama tuh juga sama. Nggak tanwin. Ya Usama tuh. Ya. Namun kalau misalnya diidofahkan. Ya nih. Catat baik-baik. Atau diingat baik-baik. Kalau diidofahkan. Maka idofah mudofnya ini nggak domah. Tapi apa? Fathah. Paham nggak? Paham, fathah ya. Contohnya misalnya. Misalnya ada kata amirun, ya, amirun. Amirun apa? Pemimpin ya, seorang pemimpin. Amirun. Kalau dikasih huruf nida, ya amiru gitu kan? Ya amiru. Wahai seorang pemimpin, amir. Tapi kalau diidofahkan, ya, amirnya ini sebagai mudof, maka dia jadi fathah harokatnya. Ya amirul mukminina. Nah, sering dengar kan? Ya amirul mukminina. Benar nggak? Sering ya? Contoh lain misalnya yang sering antum dengar, misalnya apa? Ya rasulun asalnya. Ya rasulu asalnya kan? Rasulun dikasih huruf nida, ya rasulu. Ketika diidhofakan ke lafadz jalalah, lafadz Allah menjadi ya Rasulullah. Jadi fathah, bukan ya Rasulullah tapi ya Rasulullah. Paham ya? Jadi Termasuk mungkin nama juga berubah Ustaz. Kalau nama Abdullah, juga sama, misalnya nama apa? Ya Abdullah, Abdallahi, ya Abdallahi, ya Abdallahi, bukan ya Abdullahi, tapi ya Abdallahi, wahai Abdullah. Abdullah. Jadi tapi paham ya? terjemahnya tetap Abdullah. Ya iya kalau misalnya terjemah kan sama aja untuk bahasa Indonesia kan. Bener ya? Bisa ya? Walaupun namanya Abdullah ya Ustaz. Iya. Walaupun namanya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah. Wahai hamba Allah gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Khusus yang nggak Detail ya. bertanwin itu berarti ya Ustaz. Isim, maksudnya gimana? Ya isim bertanwin maupun nggak bertanwin ya, sama aja. Amirun kan bertanwin dia. Ya Amirul Mukminin, ya Rasulullahi. Bertanwin, Rasulun bertanwin. Yang nggak Oh, bertanwin pun sama. Misalnya Aminatu tadi. Aminatu. Jadi Aminata ya Aminata, misalnya Aminahnya siapa gitu kan? Atau Aisyahnya siapa, punya siapa ya? Oh diidofahkan. Ya ini cuma tambahan ya, mudah-mudahan jadi paham. Adapun rinciannya nanti belajar di nahwu ada. Ada namanya mansub karena huruf nida ada. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tadi enggak diidofakan, dia bentuknya domah biasa. Bukan domah tain ya, tapi domah biasa itu aja. Ya Rasulu misalnya. Ya Amiru, ya Usamatu, ya Muhammadu. Itu kalau enggak diidofakan. Ya Aisyatu. Tapi kalau diidofakan atau dia menjadi mudhof, maka harokatnya fathah. Ya Amirul Mukminin. Ya berarti ya Rasulullah, seperti itu ya. Mafhum ya, insya Allah mudah ya. Bisa dipahami ya. jadi Ya kesimpulannya sama tuh. Gimana? setelah kata muda maka menjadi mansub atau fathah gitu ya Ustaz. Kalau
Kalau apa? Kalau didofakan ya fathah. Mudhof setelah kata munada maka menjadi fathah atau mansub gitu. Ya, pokoknya sebenarnya domahnya juga sebenarnya mansub ya. Tapi mansubnya eh, mansub Oh, mabni ada ala dhammi, mabni ala dhammi, mansub tapi mabni ada istilah gitu nanti. Pokoknya huruf nida, mansub isim mesti setelah fathah. huruf nida itu pasti mansub. Cuman mansubnya, jadi mansub itu nggak harus fathah gitu ya. Jadi ada mansub adalah mansub mabni ala dhammi. Istilahnya susah juga ya. Sudah mansub tapi mabni gitu. Yang paham itu Hah? kalau rofa doma, kalau mansub fathah, kalau jar Iya, itu kasr. memang benar betul tuh. Itu kalau tapi kalau mabni bisa doma gitu. Mabni doma kan bisa mabni alamat mabni kan. Dia mamsub tapi mabni. Mamsub mabniun ala dhammi itu ikrapnya seperti itu. Ya, emang rumit juga tapi nanti yang penting gampang gitu ya. Jadi bisa dipahami bahwa ini betul kayak tadi kalau dia nggak diidofahkan doma harokatnya ya. Kalau masalah ini marfu mansub ya, itu nanti dulu yang penting harokat dulu aja. Kalau diidofahkan dia fathah ya, seperti itu. Paham ya? Ba'duhunna fil ini ada terusannya ternyata. Ba'duhunna sebagian mereka fil madrasati tsanawiyati ada di sekolah tsanawiyah wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitoti ada di apa nih sekolah mutawassitoh ya. Tsanawiyah itu tingkat apa? SMA ya. Mutawassitoh SMP kebalik kan. Mutawassitoh yang SMA ya. Nah, lanjut. Ini 3 lagi coba. Ya, Ustaz. Alaka banatun ya Laila. Nah, Laila laki-laki perempuan. Ya Laila. Ya kalau Laila ini laki-laki benar alaka, tapi kan ini Laila nggak pernah dengar Laila itu nama laki-laki sih. Alaki. Nah, berarti alaki ya. Alaki banatun ya Laila. Naam li banatun kibarun. Wahunna toli batun bil Ya, apakah kamu memiliki putri-putri wahai Laila? Naam li banatun kibarun. Ya, aku memiliki putri-putri yang besar ya, sudah besar ya. Wahunna tholibatun bil jami' dan mereka adalah mahasiswi di sebuah universitas. Perhatikan di sini, tadi ini baru bahas ini ya. Munada tadi. Ini ada lagi nih, ya Laila gitu kan. Loh, ini kan kok nggak ya Lailu gitu ya. Bukannya ini katanya kalau diidofahkan, kalau nggak diidofahkan harokatnya doma. Wah iya, ini pengecualian lagi nih. Kalau Laila, ada karena Laila ini dia isim Goir Munsorif ya. Goir Munsorifnya ya. Jadi Laila nggak berhuruf memang apa namanya? daya daya yang nggak ada titiknya itu. Betul isim namanya isim maksur ya. Isim maksur juga. Kayak Musa gitu kan, nggak berubah di harokatnya. Ketemu Musa ya. Ya bukan Lailu bukan tapi tetap Laila. Kalau ini isim maksur ya. Ada alif bengkoknya, bukan ada alif bengkoknya. Kalau yang alaki itu Ustaz, berarti kalau pengen lihat lakinya dari wahuna itu ya Ustaz? Yang mana? Laki, laka ini, laki-laki, laka gitu. Lihatnya di ya, ini setelah ya-nya. Ini beratnya kan bicara sama siapa nih, ya kan?
Bicara Kalau sama di sini berarti Laila. Bicara sama Laila nah, berarti laki. Ya Bunda kan? Huna itu menuju ke siapa? Ke banat, ya. Wahuna ke banatnya, mana ke berarti ya? putri-putrinya. Ke banat, banatun. Baik, dua lagi. Ini udah cukup malam juga. Silakan yang berikutnya. Abu Sajadah nomor 11. Anu Ustaz. Ya, silakan. Belum ada suaranya. Nomor 11. Keluar ya? Oh enggak, masih ada nih pasti ya. Abu Sajadah? Anu Ustaz. Iya, iya, silakan. Man haula'in nisa'ut tiwalun. Iwalu ada alif lam. Jangan jadi tanwin. Hunna Ulang lagi, tabibatu. Ulang lagi coba. Man Man haula'in in nisa'u. haula'in nisa'ut tiwalu. Ya. Hunna tabibatun Betul. min Amrika. Sahih ya. Siapa para perempuan yang tinggi ini? Hunna tabibatun min amri, mereka adalah para mahasiswi atau para pelajar perempuan dari Amerika. Nah, oke ya, berikutnya terakhir. Ya, terakhir 12. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Nah, at-tabibatu kharajna minal mustashfa. Para dokter perempuan itu telah keluar dari rumah sakit. Nah, nggak ada pertanyaan ya? Cukup ya? Ya sudah cukup malam. Ustaz, Ada ada pertanyaan? satu pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma, itu kayak mana Ustaz? Gimana? Apanya nih? Terjemahannya? Iya, boleh umpamanya Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama Ya, bisa. rabbayana shaghir. Itu boleh Ustaz? Ya boleh aja warhamhuma ya, kedua orang tua kita kan. Iya, tapi pakai warhamna dia Ustaz. Warhamna. Iya, Ya, sebenarnya warhamna sudah cukup ya. Nah, di sini kan kami, kita semua ya. Nanya di situ ke siapa? Kamu. Tapi kalau teks aslinya nggak ada warhamna ya Ustaz? Warhamna gitu. Nggak ada Iya, ya? nggak ada. Kalau teks aslinya kan Gimana tadi budaya? Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma gitu langsung Ustaz. Iya, warhamhuma. Terus? Ya, nggak perlu kan kalau kita berdoa kepada seseorang, apalagi orang tua kita gitu kan. Ya otomatis malaikat kan mendoakan kita juga, mengaminkan kan. Nah, dalilnya itu kan. Nggak perlu warhamna ya Ustaz ya? Ya nggak perlu, nggak apa-apa. Ya, sesuai dengan ini aja. Kalau doa seperti itu kan taufiqiyah aja sih. Kalau doa-doa yang sudah ada dalilnya, ya nggak perlu kita tambah-tambahkan atau rubah ya. Kalau itu maknanya sudah jelas. Taufiqiyah ya. Atau tauqifiyah ya. Nah, doa-doa yang sudah maksur, sudah ada diajarkan Nabi atau dalam Al-Quran, ya sesuai dengan itu aja. Warhamna artinya apa Ustaz? Warhamna, nah di situ kami, dan apa, rahmatilah atau kasayangilah kami. Nah itu kan warhamhuma berarti mereka, ya itu siapa merekanya, mereka orang tua kita ya. Nggak mesti pakai warhamna ya Ustaz ya? Warhamna maksudnya ya kalau di teksnya apa ada kalau enggak? teks aslinya kan Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Iya. Ya nggak perlu berarti. Betul.
semua kok tiba-tiba ada huma gitu kali Ustaz. Huma ke orang tua kan? Nah, Iya, ke doa-doa orang tua, mungkin pertanyaannya dia itu kok tiba-tiba ada huma gitu kali. Kan sebelumnya Warhamhuma. domirnya na gitu kan. Kok pas warhamhuma pakai huma domirnya. Oh, Jadi kok tiba-tiba di sini warhamhuma bukan iya. warhamna gitu lah gitu. Ya ini berarti iya emang Huma itu kan emang ke orang menegaskan tua ke orang ya. tua ya. Iya, memang tadi anak baca artinya memang kasihanilah kedua orang Luar tua biasa kan? mereka, maksudnya kedua orang tua itu. Iya. Iya. Karena tadi anak Marok mendengar bayana. orang berdoa pakai warhamna, makanya anak bingung juga kok pakai warhamna dia berdoa gitu juga Ustaz. Warhamna, warhamhuma ya. Iya. Apa enggak terlalu berlebihan kali Ustaz? Mubajir. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Tambahkan ya kalau ya nggak masalah sebenarnya, nggak bidah juga ya. Tapi ya kalau sudah jelas apa dalilnya nggak ada naknya, ya sesuaikan aja lah gitu biar gampang ya. Iya, iya. Kalau nambahan itu ya nggak apa-apa juga, maknanya juga nggak rusak kan, maknanya sama. Sila kami dengan warhamhuma. Tapi sih ada yang nggak ditambahkan na juga. Ini kan kita mendoakan ke orang tua, ya Iya. kan? Karena nggak pakai warhamna pun anak lihat udah jamak juga sih Ustaz. Iya, iya. Kita nggak pakai warhamna, ya kita mendoakan orang tua otomatis juga untuk kita juga kan gitu. Kita mendoakan seorang muslim tanpa orang itu tahu, ya, apalagi orang tua kita, otomatis kan ya kita tetap dapat doa itu juga. Malaikat Terus juga kalau mengamin. pakai warhamna nggak pakai warhamhum Ustaz? Umpamanya Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira gitu bisa Ustaz? Ya bisa aja, bisa. Secara makna Bisa. sih nggak rusak ya. Mm. Tapi kayak tadi ya, kalau bisa, kalau emang yang diajarkan Nabi itu ya seperti itu, ya sesuaikan aja gitu. Nggak usah Itu ditambah. lebih aman ya. Ya nggak perlu tambahkan, nggak perlu dikurangi ya. Kalau itu doa-doa yang sifatnya tauqifiyah yang memang sudah diajarkan Nabi ya udah gitu aja. Sesuaikan aja. Mm. Nabi yang orang di Al-Quran juga ada misalnya ya. Tapi kalau belum ada ya nggak apa-apa. Misalnya kita berdoa sesuai dengan bahasa kita gitu kan. Yang maknanya baik, bagus, ya nggak masalah. Nah, cukup ya. Ada lagi? Ya sudah. Kita kayak banyak ini ya, banyak diskusinya ya. Nggak terasa. Tapi ya nggak apa-apa. Diskusi bagus juga. Biar menambah makin paham antumnya. Nah, sampai di sini mudah bermanfaat. Insya Allah besok kita lanjutkan ya, malam Ahad. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.